Selamat malam, Om Swastiastu. Nah, pada malam ini Bapak akan sharing tentang cara mengakses e-learning SMK Pariwisata Budaya dulu, yaitu Melajah ID. Nah, perlu kalian ketahui bahwa di SMK itu kita menggunakan istilahnya dua metode dalam pembelajaran online. Yang pertama itu kita akan menjelaskan topik atau materi yang akan dijelaskan oleh Bapak Ibu gurunya lewat Melajah ID atau Moodle ya. Kemudian di pertemuan berikutnya Bapak Ibu guru akan membahas terkait materi yang sudah dijelaskan lewat virtual, baik itu menggunakan Zoom meeting ataupun dengan Google Meet. Nah, di sini anak-anak kelas 10 karena baru mengenal Moodle atau Melajah ID, jadi pada hari ini Bapak akan sharing bagaimana cara mengakses Melajah ID yang benar. Yang pertama, di smartphone kalian atau di HP kalian, pertamanya harus ada data dulu ya, baik lewat WiFi maupun lewat paket data. Yang pertama kalian buka Google Chrome. Nah, pada Google Chrome ini kalian ketikkan e-learning SMK Pariwisata Budaya, yaitu SMK Pariwisata Budaya.melajah.id. Ini adalah e-learning dari sekolah kita. Kemudian kalau sudah, kita browse. Nah, setelah muncul di halaman pertama sesuai dengan user akun e-learning SMK, itu kalian akan melihat ada beberapa course. Course itu istilahnya adalah kelas. Jadi ada kelas, ada guru, ada siswa. Jadi siapa yang masuk dalam kelas tersebut, siapa yang ngajar, di sini kelihatan. Jadi kalau ada siswa yang tidak ada dalam pelajarannya, berarti siswa tersebut tidak masuk dalam kelas, tidak dimasukkan ke dalam kelas. Nah, yang pertama, kalian tuh harus login terlebih dahulu, yaitu dengan menekan tombol garis 2 di pojok kanan atas. Setelah ditekan, kalian lihat di sana ada login, nomor 2 dari atas. Terus yang pertama itu ada English dan Indonesia. Kalian mau pakai bahasa apa? English atau Indonesia? Silakan. Kalau Sensei itu lebih biasa menggunakan bahasa Inggris karena dalam settingnya lebih gampang untuk mengingat. Kita login sesuai dengan username dan password yang sudah dibagikan di kelas masing-masing. Saya cobakan login dengan akun Agora. Nah, di sana ada username atau pengguna, kemudian di bawahnya ada password. Silakan masukkan pengguna dan password yang sudah dibagikan. Perhatikan dengan baik username atau pengguna dan password tersebut. Karena ketika kalian login jangan di reset kembali atau jangan diotak-atik. Kalian hanya diperbolehkan mengganti foto profil aja. Karena takutnya kalau kalian otak-atik user atau passwordnya, nanti kalau kalian lupa nanti susah. Jadi kalau ini disimpan dengan baik username dan password. Baik di catatan di HP, di kertas, dimanapun. Karena ini akan sangat berguna untuk kalian selanjutnya. Kemudian kalau sudah, kita login. Nah, setelah kalian login, di sini akan kelihatan kelas apa saja yang kalian ikuti. Kalau kebetulan di sini Agora cuma baru mengikuti kelas cuma di kelas bahasa Jepang 11. Jadi di kelas bahasa Jepang 11 dia sudah masuk ke kelas tersebut. Nah, di sini ada tulisan course content. Kelas kontennya apa saja yang ada di kelas. Startnya dari kapan. Ini sini akan kelihatan. Kemudian di sini kebetulan ada materi di pertemuan 1. Kita klik di pertemuan 1. Nah, open pertemuan satunya. Nah, setelah kalian membuka di pertemuan 1, ini kelas paling singkat ya. Istilahnya di dalam kelas gurunya menyampaikan hal yang paling sederhana sekali.
Di sini yang pertama ada absen. Absensi pertemuan pertama. Silakan melakukan absensi. Jadi materinya pertemuan 1 Heyani dan 3 Arimaska restrict. Ini artinya restrict. Jadi dibatasi. Not available unless. Jadi kalian tidak bisa mengaksesnya. The activity absensi pertemuan 1 is not complete. Jadi kalian harus absen terlebih dahulu atau melengkapi atau menyelesaikan tentang absensi, baru kalian bisa membuka tentang materi pertemuan 1. Nah, di sini kita absen terlebih dahulu, mark as done. Nah, di sini jadi sudah di absen, baru kita bisa melihat pertemuan pertama. Nah, apa yang dibahas di pertemuan pertama ini tergantung gurunya. Jadi atau terjenis dari yang disampaikan. Nah, kebetulan di sini karena Sensei yang mengisi materi, kebetulan di sini saya mau mengisi dengan link dari YouTube kita pasangkan di sini sehingga materi yang diajarkan pertama di sini berupa video yang diambil dari YouTube. Ya. Nah, di sini bisa kalian lihat atau masuk ke YouTube. Jadi sesuai dengan materi yang disampaikan. Kalau misalnya Kalau misalnya materinya dalam bentuk pig atau halaman, jadi yang kelihatan adalah halaman. Karena kebetulan di sini adalah dalam bentuk video, jadi yang muncul adalah video. Terebiga Arimaska. Apa? Oke. Nah, ini contohnya saja. Jadi misal sehabis ini harusnya nanti ada tagihan ya. Bedanya di kalimat 2 ini hanya penambahan Jadi kalau di sini hanya sekedar bagaimana cara mengaksesnya saja. Jadi kalau sudah selesai silakan langsung log out. Hai Arimas. Misalnya ada tagihan tugas, silakan diikuti apa tagihannya. Tapi kalau bendanya misalnya tidak ada, ya berarti kalian tinggal memahami dari video ataupun materi yang disampaikan oleh guru yang bersangkutan. Arimaseng. Artinya tidak ada. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa bertanya ataupun kalian bisa datang langsung ke sekolah terkait dengan penggunaan Pelajar ID. Demikian tutorial hari ini. Halo minasang, ogenki desu ka? Sudah selesai, kalian di video kali bisa ini aku mau membahas tentang bagaimana sih caranya menyebutkan barang-barang apa saja yang ada di rumah. Nanti akan refresh sendiri dia. Contohnya, nah kalau mau mengganti fotonya, silakan diklik di ruang tamu ada usernya. Di dapur ada kulkas. Di sini ada profil. Ada profil, silakan diklik profilnya. Kemudian kalau terkait dengan foto, silakan user detail. Edit profile. Kemudian di sini silakan use picture atau gunakan foto. Silakan cari fotonya yang terbaik. Bisa kalian tambahkan di sini sehingga di e-learning kelihatan wajah kalian. Disarankan sekali tidak ada yang mengutak-ngatik terkait dengan kelas dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Selamat malam.